Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Pejuang NIP CPNS. Sebelumnya kita sudah sampai ke kalimat terbaiknya bagi Ibu Pertiwi, teman-teman. Kita lanjut ke paragraf berikutnya, yaitu mengenai kesimpulan dari paragraf dari bab ini ya teman-teman. Yang diawali dengan kata untuk mempermudah pemahaman operasional dan integrasi analisis, teman-teman, terdapat 4 unsur dasar yang telah dibahas. Berikut disajikan tabel komparasi indikator dan implementasi tindakan nyata untuk membedakan fokus masing-masing unsur dalam soal ujian, teman-teman. Di sini indikator yang mendatarnya adalah inti filosofis atau roh unsur, kemudian ada indikator utama dalam soal ujian, kemudian ada contoh implementasi nyata ASN atau warga negara. Kemudian yang menurunnya yaitu 3.1 cinta tanah air, 3.2 kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian 3.3 setia pada Pancasila, dan 3.4 yaitu rela berkorban. Silakan bisa dibaca terlebih dahulu teman-teman tabel-tabelnya. Kemudian kita masuk ke paragraf berikutnya yang diawali dengan menguasai karakteristik, distingsi, dan matriks operasional dari masing-masing unsur di atas. Teman-teman telah memiliki fondasi teoritis dan praktis yang sangat kokoh ya teman-teman. Dimana paragraf ini diakhiri dengan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan bisa teman-teman pause terlebih dahulu untuk mungkin dibaca-baca ya teman-teman. Kita masuk kemudian ke 3.5 teman-teman, mempunyai kemampuan awal bela negara. Di sini dimulai di paragraf pertamanya yaitu jika 4 unsur dasar sebelumnya yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila serta rela berkorban. Di mana paragraf pertama ini diakhiri dengan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teman-teman. Silakan teman-teman bagi yang ingin dibaca bisa di pause terlebih dahulu atau di screenshot ya teman-teman. Kemudian masuk ke paragraf berikutnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 sampai dengan pemecahan masalah menggunakan literasi digital tingkat tinggi. Di paragraf ini juga terdapat kata yang bercetak tebal ya teman-teman, yaitu dimensi fisik dalam kurung kesehatan jasmani dan dimensi non-fisik yaitu kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, serta penguasaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi ya teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan nomor 1 yaitu dimensi fisik, kesehatan jasmani, dan pola hidup sehat. Dimensi fisik ini diawali dengan kata fisik yang bugar adalah bait pertama dari kemampuan bela negara ya teman-teman. Kemudian dilanjutkan sampai akhir dari paragraf pertama yaitu bentuk nyata dari bela negara di masa damai. Kemudian masuk ke paragraf berikutnya yaitu dalam stimulus soal TWK sampai dengan tugas begitu saja meninggalkan tugas begitu saja saat lelah. Bisa dibaca-baca terlebih dahulu ya teman-teman, dengan cara di pause atau bisa dengan cara di screenshot teman-teman. Oke, masuk ke paragraf berikutnya teman-teman. Sudut pandang bela negara yang benar untuk pilar kemampuan awal ini adalah menunjukkan kemampuan manajemen energi dan menjaga kebugaran secara bertanggung jawab. Kemudian diakhiri dengan model pertama untuk memastikan keberlanjutan pelayanan kepada negara. Oke, kita kemudian masuk kepada poin 2 ya teman-teman, yaitu dimensi non-fisik. Kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Ini diawali dengan paragraf pertamanya yaitu dimensi non-fisik yang memegang peranan yang sangat netral dalam menyaring karakter calon ASN sampai dengan melakukan tindakan represif yang merusak citra wibawa pemerintah. Oke, kemudian di paragraf berikutnya yaitu diawali dengan kata penghubung oleh karena itu sampai dengan
kata memberikan solusi berbasis aturan yang berlaku, teman-teman. Kemudian ada di sini selain kecerdasan emosional sampai dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI adalah realitas ancaman yang nyata, teman-teman. Silakan bisa di-pause terlebih dahulu untuk dibaca, teman-teman. Kemudian di sini paragraf selanjutnya yaitu diawali dengan warga negara yang memiliki kemampuan awal bela negara sampai dengan kemampuan awal bela negara di era modern. Oke teman-teman, kita masuk ke penghujung dari bab ini teman-teman, yaitu ringkasan integrasi konsep kemampuan awal bela negara. Nah teman-teman, untuk memudahkan bisa teman-teman baca di tabel ini juga ya teman-teman. Untuk indikator yang mendatar itu ada di fokus komparatif, bentuk ancaman yang dihadapi, serta contoh implementasi nyata dalam soal UJS teman-teman. Kemudian ada parameter yang menurunnya itu dimensi fisik dan dimensi non fisik ya teman-teman. Silakan bisa teman-teman baca dengan cara di pause atau di screenshot terlebih dahulu teman-teman. Masuk ke paragraf terakhir yaitu dengan menguasai babak akhir dari 5 unsur dasar bela negara ini sampai dengan mereka yang siap membela negara dengan kecerdasan, kesehatan, dan keahlian tertinggi yang mereka miliki. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu apa yang kita sampaikan di video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih teman-teman.